Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman rekam semua, para ustadz, asatid, dan dimanapun berada. Ini tahap terakhir sebenarnya, ini tahap yang mungkin agak sulit, tapi mudah karena tahu ilmunya. Izin ini adalah saya udah bikin video perkenalan sistem, kemudian langkah 1 sampai 5. Ini adalah tahap terakhir sebenarnya. Tahap terakhir bagaimana sistem ini akan diinput otomatis. Nah, ada yang jurnal manual dan jurnal otomatis. Nah, mungkin yang sudah ikut pelatihan sih insya Allah paham mana jurnal otomatis, dan kalau ikutnya video saya juga ngerti lah ya. Dan juga nanti buat pelatihan di tanggal 23 Oktober ya, yang diikuti kurang lebih 50 masjid. Ini masjidnya sudah ada semua. Saya akan tambahkan ini video buat reminder saja buat teman-teman semua. Ini video untuk untuk yang penyusunan jurnal otomatis. Ini udah advance, ada menengah ke atas nih. Dan juga ini diperuntukkan bagi teman-teman yang secara ilmu dasar akuntansi keuangan tuh masih terbatas, gitu ya. Jurnal-jurnal seperti apa. Oke, ini demonya tinggal submit, passwordnya apa? Submit nih, gampang, tinggal buka saja. Biasanya di sini nih kita di penerimaan itu ada namanya penerimaan. Ini saya maksud jurnal otomatis. Contoh ya, ini kita cukup dengan misalnya kas masjid, kemudian kotak amal Jumat, kemudian primo kotak amal. Tugas misalnya saya Rahmat. Nah, nilai misalnya anggap 5 juta lah ya, 5 juta. Pajaknya nggak ada. Kemudian keterangannya apa? Keterangannya misalnya penerimaan kotak amal Jumat. Kayak gini, oke. Kita enter. Ada di sini tadi 5 juta rupiah ya. Kalau kita lihat di sini proof ini otomatis nih Bapak Ibu untuk masuk ke buku besar penerimaan kotak amal di sisi perubahan dananya, dan dikasih juga berubah. Ini kita approve dulu. Kita approve, approve di mana? Di persetujuan. Di persetujuan di sini ada. Jadi kenapa sudah persetujuan? Karena biasa ada dua lapis yang buat dan yang periksa. Maka ini diperiksa, cek. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lihat di sini. Belum di approve, kalau belum itu berarti dia belum masuk ke buku besar gitu ya, atau ke buku pencatatan. Makanya harus di approve dulu, di sudah persetujuannya. Dilihat, coba lihat di sini jurnalnya. Itu kas masjid menerima 5 juta dia dapat, kotak amal Jumat selaku di penerimaan dia dikredit 5 juta. Jadi kalau kas pertama itu dia dapat, kalau penerimaan pertama itu kredit ya. Jadi nggak semua kredit itu adalah pengurangan. Khusus yang penerimaan ini, kotak kamu itu ada di ilmu dasar akuntansi itu ada. Tapi ini adalah insya Allah ngerti lah ya. Kas masjid itu bertambah 5 juta, otomatis kita harus mengakui juga penerimaan kotak amal Jumat itu di 5 juta ya. Ini kalau kita submit. Oke, ini. Jadi hasil jurnal kita itu, jurnal tadi otomatis kita itu udah langsung menghasilkan. Kita cek ya, ini cetakannya. Sebentar. Ini cetakannya, ini kayak gini. Misalnya nih tinggal tangan siapa, mengatur siapa. Kita tinggal melihat komposisinya. Lihat di sini kas masjid, kotak amal otomatis ini masuk ke buku besar kas masjid dan juga kotak amal Jumat. Kita akan coba sama-sama lihat hasilnya di buku besar ya. Nah, ini kalau kita inputnya, kita lihat apa yang dihasilkan. Ini saya paparkan di awal dulu ya.
Contoh tadi di bulan apa tadi kita di Oktober. Udah kita coba ya Oktober, atau Bapak Ibu mau coba Januari 2021 sampai dengan Oktober, and then coba cekas ya. Ada kas masjid, Excel, kita buka di sini, Excelnya ke download, kita langsung buka di sini. Nah, di sini hasilnya Excel. Yang inputan kita tadi itu kas kita bertambah 5 juta tadi, tanggal 21 Oktober. Sekarang tanggal 21 Oktober. Jadi otomatis bertambah. Terus apalagi bertambah? Otomatis yang bertambah adalah buku besar penerimaan kotak amal. Gitu ya. Di sini kotak amal Jumat Excel. Ini ada pilihan mau Excel atau PDF. Jangan proses. Ini di enable editing dulu. Lihat Bapak Ibu, ini udah masuk. Syaratnya tadi ketika kita masukin jurnal otomatis harus di persetujuan dulu, baru dia bisa masuk ke ini, ke buku besar ini. Jadi kotak amal penerimaan bertambah itu di kredit posisinya ya. Kalau kas atau itu bertambah di debit, seperti itu. Sampai sini paham ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menyusun kotak amal penerimaan secara otomatis. Ini kan masing-masing kita kan berbeda nih. Ada yang macam-macam, ada namanya kas masjid, ada transfer segala macam. Ini kan beda-beda. Gimana cara buat ini? Konstruksinya ini harus dibangunnya di mana? Ini kita bisa buatkan. Kita ke admin, kemudian lihat di data dasar. Lihat di sini. Saya bikinkan di sini. Bapak tambahkan ada kode kas. Nah, ini bebas, saya kelompokkan ada kas masjid, sholat Jumat segala macam berdasarkan kebutuhan saya waktu itu. Kode kasnya adalah, nah, kotak kas masjid ini terdiri dari apa aja yang penerimaan kita, apa aja tuh yang lewat kas. Ada kotak amal, ada kotak besar, ada kotak amal hari raya, dan ada juga ya kalau ada parkiran ya. Bentar, kepanasan sebelah saya. Sudah nyala. Jadi kas ini apa aja nih? Saya ngomongin ke penerimaan ya. Saya ininya penerimaan contoh saya tambahkan ya. Nih ada kode kasnya apa yang di depan tadi gitu ya. Kemudian sub kode kasnya apa, keterangannya kasih sama Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sub kasnya apa, kodenya ada, kodenya siapin di sisi sama Bapak Ibu sekalian, keterangannya apa gitu ya. Sudah ada. Nah, kita lihat di sini sudah ada tipenya penerimaan. Kalau di pengeluaran paham. Kemudian untuk jenis transaksi adalah bagian dari mereka. Jadi kalau tadi kita misalnya kas masjid kotak amal Jumat, maka kita breakdown lagi ke jenis transaksi. Kotak amal Jumat, tipenya penerimaan kotak Jumat, verifikasinya apa, ini sama kita tadi ya, jenis penerimaannya. Terus tambahkan, kemudian bisa saya tambahkan sini, Bapak tadi apa, kas masjid kah, kemudian apa, infak kotak amal kah, ini transaksinya apa, penerimaan kotak amal manual ya. Paham ya. Jadi udah ada semua. Klasifikasinya tidak ada karena ini bukannya pengeluaran ya, ini ada penerimaan. Udah tinggal submit. Ini udah ada nih kas masjid, ini hampir sama subkas, cuma ini lebih detail saja ya, hampir sama. Ini jenis transaksi. Nanti ini akan diturunkan lagi dalam bentuk jurnal. Kita ke kode akun transaksi. Misalnya saya lihat
A. Kas masjid Kotak Amal Jumat, Periman Kotak Amal Jumat. Nah, ini adalah jurnalnya nih Pak, otomatis. Jadi dia ketika ngisi, kita ngisi dulu, saya klik ya. Nah, ini dia, lihat kas masjid Kotak Amal Jumat, Periman Kotak Amal Jumat, kemudian debatnya selalu pasti kas masjid. Kemudian, nah ini kan ada pilihannya nih. Nah, ini kita beda-beda nih. Misalnya Bapak mau kas apa, kas pembangunan. Kalau kotak amal pastinya ke sini kan, kas masjid kan. Nah, terus ininya apa, kreditnya. Ini kalau pajak nggak perlu karena Periman nggak ada pajaknya. Sehingga kalau kita nginput otomatis, dia akan kelok nih, pasti yang terima kas masjid, pasti yang kreditnya adalah Perimannya di kotak amal. Ya tadi, itu adalah bahan-bahan jurnal otomatis. Kita contohkan juga yang lain, misalnya kotak amal besar. Kotak amal besar, turunannya apa? Kas masjid. Nanti mungkin sini Bapak ada kas ada 2 atau apa boleh. Nih, kreditnya kotak amal besar. Oke. Dan ini Bapak harus menguasai betul akun-akun, mana akun penerimaan, mana akun pengeluaran gitu ya, akun-akun biaya dan segala macam itu. Nah, ini khusus penerimaan. Ini saya bikin jurnal otomatis. Jadi konsep yang ada di penerimaan jurnal otomatis ini ditambah ini, sehingga kalau kita ngisi di sini, ini otomatis jurnalnya nggak jauh-jauh apa yang telah kita buat. Ini cocok buat kita DKM yang memang secara itu agak kurang dalam sisi ilmu keuangan. Tingkat tambahin ini konsep-konsep ini otomatis ketika kita nginput gini-gini, kita pilihannya, maka di jurnalnya nggak akan lari gitu, nggak akan lari, jadi situ-situ aja. Jadi nggak berubah kasnya, nggak berubah ini atau mau saya kotak Jumat. Jadi siapapun yang jalankan nggak ada masalah gitu ya. Ini yang gampangnya nih ya. Jadi untuk membuat jurnal otomatis si penerimaan tadi berubah yang di awal. Kalau penerimaan umum biasalah ya, ini jurnal manual ya kayak gini lah. Nah, ini saya udah proof gitu ya. Ini jurnal manual yang sifatnya contoh ya, saya sampaikan. Ini kan tidak otomatis nih. Misalnya kita dapat bagi hasil bank, ya kan biasa ada tuh kalau di bank-bank itu kan ada setiap bulannya walaupun cuma 100 perak ya atau 1000 perak, maka harus kita akuin kan, mau nggak mau harus kita akuin. Misalnya bank nilainya misalnya Rp5.000, Bank Syariah Indonesia dapatnya apa. Oke, ingat kalau kas dan bank kalau bertambah pasti dia dapat. Kemudian apa yang dia bagi hasil apa 5.000 ya, ini bagi hasil tabung bank kredit. Ini adalah jurnal yang manual ya, ini jurnal manual ya. Yang ini tadi kita otomatiskan di jurnal penerimaan. Bisa aja ini buat keadaan darurat aja sebenarnya, jurnal ini buat keadaan darurat aja Pak, yang tidak ada jurnal otomatisnya. Udah, ini bisa dibikin jurnal otomatis nggak? Ya bisa banget ya, tinggal rubah di sininya di admin. Nanti kita buka ya data dasar. Saya pengen nambah money, ada kas masjid, ada bank nggak di sini? Nggak ada. Mau tambahin aja Pak kasnya. Ini ada prima penuh tetap. Oke, tidak ada. Kita coba. Apa nih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, O. Kita main O ya. Oke. Apa? Oh ya, ketik. Apa tulisannya? Bank misalnya. Nah gitu. Kemudian penerimaan. Keterangannya abaikan nggak apa-apa. Oke, sudah ada. Lihat. Oh iya, penerimaan bank. Kemudian subkode kasnya kita coba untuk bagi hasil ya. Kemudian lihat
cari O. Di sini ada yang terakhir OPK. Mana O? Bang. Jangan nyelip ya. Belum tambah karena kita belum buatkan. Periman bank. Kodenya misalnya ini masuk ke bagi hasil bank. Ini kodenya 1, keterangannya penerimaan. Udah lama saya ngebingin ini nih. Oke, cari O di terakhir. Lihat O bagi hasil bank, penerimaan. Oke, kemudian jenis transaksinya kita tambah lagi pemain bank, kemudian bagi hasil bank, transaksinya apa? Itu penerimaan bagi hasil bank. Oke, masih keterangannya bagi hasil bank. Oke, submit ya. Oke, ada nggak di sini? Cari. Sudah ada tuh. Ya. Sekarang kemudian kita masukin kode akunnya. Cari yang O. Mana O? Ini dia. Lihat, ini masih kosong. Ini harus di sini. Oke. Kita masukin akunnya apa? Yang pertama apa? Yang pertama Bank Syariah Indonesia tentunya. Kemudian kode akunnya yang dikredit apa? Cari sini bagi hasil bank, dia biasanya di kepala 4. Bagi hasil tabung bank. Oke, ini ada. Baca tidak ada, submit. Betul. Oke, lagi proses. Wait. Lagi loading. Oke, reload. Saya buka lagi. Mungkin karena kode akun ini kayaknya. Saya tambahkan lagi yang ini ada nih, sudah ada. Mungkin internetnya kurang bagus. Lihat, sudah ada hasilnya. Penerimaan bagi hasil bank sekian bank. Oke ya, sudah ada ya. Oke, sekarang kita ke transaksi. Penerimaan. Kan awal kita manual ya, kita awal manual like this 5000. Sekarang kita akan menjadikan otomatis. Kita tambah. Oke, tanggal sekarang penerimaan bank, ada kan? Bagi hasil bank, bagi hasil bank, Ahmad, misalnya Rp2.000. Kemudian keterangannya bagi hasil bank. Selesai, submit. Oke, this is Rp2.000. Persetujuan, kita lihat persetujuan, kita approve dulu, kalau nggak akan masuk. Oke, clear. Nah, jurnalnya dapat ya pakai apa? Bagi hasil bank ini jurnal ini sama kan? Jadi ini terbalik-baliknya, jadi ini banknya ada di debit, kreditnya ada di penerimaan. Nah, gampang ya, gampang sekali. Jadi teman-teman semua, ini kalau mau dibuat jurnal otomatis semua bisa di sana semua. Gampang, jadinya teman-teman gak usah apa pada apa, tapi langsung aja di awalnya saja. Terus gimana? Tadi masuk nggak di buku besar? Ya tentu masuk. Coba kita buka. Jadi Oktober boleh, Oktober aja, biar nggak terlalu lama loadingnya.
Ini Oktober 2021. Bank pasti ada 2. Coba lihat Bank Syariah Indonesia. Mau PDF? PDF aja ya, kita coba. Oke, baca ke PDF. Oke, lihat ya, bagi hasil bank Rp2.000. Ada kan? Ada. Keren ya. Oke. Kemudian sebentar, saya di sini juga deh. Excel. Jadi kita buka Excelnya. Ini dia. Jadi teman-teman semua sudah di sini. Yang tadi kita input udah ada Rp2.000. Oke. Kemudian ini bisa dipakai double ya teman-teman. Kalau teman-teman input ini juga bisa. Jadi bisa kanan kiri, dan ini bisa dipakai untuk semua orang. Jadi ada 10 orang yang kerja bareng-bareng, nggak ada masalah. Gitu. Kemudian ini otomatis. Oh, ini belum saya proof nih, tadi yang 5.000 pantas nggak muncul. Nah, 5.000 nih nggak muncul kan tadi kan, padahal sudah input di tanggal sama. Maka harus di proof di sini deh. Khusus yang jurnal manual semua kumpul di akuntansi ini, di proof dulu. Oke, kita proof. Nah, oke, baru kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi laporannya, masukkan di banknya. Coba Oktober. Tadi kan jurnal manual ya. Sekarang kita buka dulu banknya. Banknya masih satu ini teman-teman. Bank Syariah Indonesia. Oke, lihat deh. Ini jurnal yang manual yang 5.000 ya. Yang tadi kita sampaikan. Kemudian ini untuk yang otomatis, hasilnya sama ya, artinya Anda mau manual atau mau dibikin otomatis, yaitu konsepnya di depan tadi gitu ya. Ini clear? Oke, ini untuk yang jurnal otomatis si penerimaan. Oke, sekali lagi ada di mana? Di admin, data dasar, transaksi. Anda kutak-kutik di sini, ikutin panduannya ya. Oke, selanjutnya adalah begitupun dengan pengeluaran. Ada pengeluaran nih yang otomatis. Yang otomatis yaitu ketika kita input sekali dia langsung masuk jurnal tanpa kas pada apa, nggak perlu manual. Ini ada otomatis. Contoh ya, saya mau input masalah sholat Jumat. Sholat Jumat ini berkaitan dengan ada 2 nih, ada manara asrawat. Ini belum saya rubah ini. Nanti Bapak Ibu rubah sendiri aja ya. Kemudian khotbah Jumat. Ini ustadznya tinggal kita cari aja nih. Ini ustadznya kita cari aja biar dapat semua. Ya, nanti ini konsepnya dia ada. Contoh ustadznya kita nih Abdul Bar, Rahmat. Misalnya ustadznya 1 juta. Ya, pajaknya ada pajaknya enggak? Kalau ada pajak kenalkan. Kalau kami ada pajaknya di gross up. Jadi ini kita pada gross, jadi usaha tetap terima 1 juta, tapi kita bayarkan pajaknya sekitar murah kok, 25.000 atau berapa. Sholat misalnya honor ustad, boleh begitu, atau kafal atau bahasa begini gimana, khutbah khatib Jumat. Oke, submit tes di udah ada semua otomatis jurnalnya. Abdul Bas 1 juta rupiah, kita proof 1 juta nih yang bawah ya, 1 Oktober. Lihat jurnalnya ya, ini ada kegiatan Jumat, kelas penjutaan, ada PPh nya. Kalau saya masukin PPh nya itu ada nilainya ya, anggap tidak ada lah. Oke, nanti kalau kita lihat jurnalnya seperti ini. Ini jurnalnya, jadi otomatis dia udah mengurangi kas kita 1 juta dan dia akan menambahkan 1 juta. Itu jurnal otomatis ya. Jadi teman-teman ini tinggal jalan aja. Kalau manualnya kan teman-teman harus input, misalnya khatib Jumat, anggap ya saya kasih tanda jurnal manual. Kemudian kodifikasinya ini, nah, tadi kan yang berkepah yang bertambah kan Jumat ya. Kegiatan. Ini
Oke, kita Jumat nilainya misalnya biar kita bisa bedain 500.000 ya. Ini posisinya di debit, biaya itu di debit. Kemudian kasnya berapa? 500.000. Oke ya, kemudian kita kurangin kas masjid. Oke, jalan. Clear? Kayak gini sama sebenarnya. Kita proof dulu biar bisa masuk. Oke ya. Ada suara-suara. Oke, kemudian di sini jelaskan dulu laporan buku besarnya. Kita bisa buka di Oktober pengeluaran kas. Saya buka kas-kas aja ya, biar cepet aja. Ini kas masjid. Oke. Lihat ya, ada honor set dan jurnal manual 1 juta dan 15.000. Kelihatan ya. Kelihatan sama teman-teman bahwa mau jurnal otomatis, mau jurnal manual sama aja, cuma kalau jurnal otomatis itu lebih mudah. Nah, tinggal tak aja. Bikinnya di mana? Bikinnya sama kayak tadi. Bikinnya di admin. Oke, data dasar sini transaksi. Ini kan saya minta dirubah deh nanti sama ada apa? Tambahin sedikit. Ini masih Jumat Masjid Asar, nanti saya rubah sedikit-sedikit. Nanti Bapak bisa rubah sendiri. Dari name aja nanti ya, kalau misalnya ada pelatihan dari name, belajar rename misalnya sholat Jumat aja. Nah, ini saya ada Manara Asra soalnya nih. Oke. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Jadi jurnal otomatisnya ingat ya teman-teman, ada di admin, data dasar, transaksi. Ini ada penerimaan pengeluaran diatur, gampang lah ya. Nah, ini tentukan akun-akunnya, otomatisnya di sini yang penting. Jadi bertahap lah. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada bingung-bingung silahkan ditanya lagi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.